Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali kita berjumpa di Bincang Perkasa. Bincang Perkasa berbincang perkara desa karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi desa juga harus tangguh dan perkasa. Pada kesempatan kali ini, pagi hari ini kita mendapatkan tamu-tamu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita akan ini mungkin agenda pertama dari Bincang Perkasa yang didukung oleh teman-teman dari Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. TV Desa ada kerjasama dengan teman-teman Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia yang beberapa waktu lalu kita sudah menandatangani nota kesepahaman, dan salah satunya adalah bahwa teman-teman di Widya Iswara sepakat untuk mendukung, memberikan narasumber-narasumber yang berkompeten. Nah, yang menarik kemarin kita membaca di salah satu berita bahwa pembangunan pertanian harus dimulai dari perdesaan untuk memenuhi kebutuhan desa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari mana memulainya. Kira-kira seperti itu yang kita coba angkat, dan kemudian statement atau pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pertanian, di mana secara lengkapnya disampaikan bahwa pertanian adalah pekerjaan lapangan. Jadi pembangunan pertanian harus dilakukan dari lapangan, dari desa sebagai dasarnya. Pembangunan ini akan turut mengiring pembangunan pertanian di segala sektor. Itu statement dari Pak Menteri yang disampaikan pada Forum Nasional P4S hari Minggu kemarin, dilaksanakan di mana ini, di Bali atau di mana ya. Nah, oke, kesempatan pagi hari ini kita langsung ingin mendengar ini dari teman-teman Kementerian Pertanian, dan luar biasanya pagi ini hadir langsung Ketua dari Widya Iswara di Kementerian Dewan Pimpinan Komisariat di Kementerian Pertanian, Dr. Juniawan. Ini selamat pagi Pak Juniawan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi teman-teman. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir, dan ini kayaknya juga didampingi sama Mas Rizky ini, karena sepertinya akan menyampaikan informasi yang luar biasa sehingga perlu pendamping untuk menyampaikan pelengkap informasi, jangan sampai ada yang terlewatkan. Selamat pagi Mas Rizky. Selamat pagi Pak Sora dan semua teman-teman desa yang sangat luar biasa. Live dari Bali, Pak. Oke, ini Mas Rizky masih di Bali, ini acara P4. Pak Jun, mungkin langsung saja nih Pak Jun, karena waktu kita juga terbatas, supaya kita bisa mendapatkan gambaran. Statement yang disampaikan Pak Menteri bahwa kemudian bermula dari desa, ini lapangan, dan kemudian ada yang menarik bahwa orientasi pertama adalah bagaimana pertanian di desa itu memenuhi kebutuhan warga desa, baru kemudian warga di luar desa, kemudian bisa jadi sampai ke orientasi ekspor. Artinya saya menangkap bahwa ada pesan jangan kemudian kita terlalu berorientasi ekspor, tetapi juga orientasi pada kebutuhan lokal. Itu menjadi catatan penting. Tapi sisi yang lain juga kita menemukan, bicara pertanian akhirnya juga bicara tentang bagaimana bisnis modelnya, bagaimana petani kemudian akan berpikir yang menghasilkan keuntungan paling besar nih yang ditanam, tidak kemudian berpikir ini kebutuhan kita seperti apa, kan kira-kira seperti itu. Kalau kemudian pada akhirnya menanam padi itu tidak menarik secara bisnis, ya mungkin petani nggak akan tanam padi, lebih berpikir pada beli beras aja daripada tanam padi, kira-kira seperti itu. Oke, Pak Jun mungkin bisa diberikan gambaran statement yang disampaikan itu, mungkin disampaikan juga tentang itu forum apa dan seterusnya, monggo silakan. Dan yang jelas pertanyaan kita harus dimulai dari mana ketika ada ada satu kesadaran bahwa pertanian itu adalah kerja lapangan itu berarti dimulai dari desa, dan itu adalah untuk keperluan seluruh sektor pertanian nasional. Silakan Pak Jun. Baik, terima kasih Pak Kodo. Selamat pagi teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Yang pertama, tentu saya dan Mas Rizky hari ini ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh DP Desa kepada kami.
ada banyak isu, banyak program, banyak hal yang memang perlu dikomunikasikan supaya informasi ini sampai kepada seluruh masyarakat kita dengan utuh, jelas, tidak potong-potong. Sehingga sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, saya sebagai Ketua BPK API Kementan juga mengajak junior saya Mas Rizky yang pagi ini masih ada di Bali untuk acara yang tadi Pak Suryo Koco sebutkan tadi itu. Kalau saya Oh, Mas pakai, Alexis masih di Bali nih. iya Ada itu yang untuk acara, pertemuan itu ya, forum itu iya ya. betul Asik, untuk Pak. acara itu. Oke, luar biasa, luar Baik, biasa. Bangga itu lanjut. ya. Ya, terus yang disampaikan oleh Bapak Menteri kami itu memang seperti itu adanya Bapak, bahwa kita memang sejauh ini bahkan selama ini menganggap bahwa memang pembangunan pertanian itu dimulai dari desa. Kita mengenal pertanian itu kan dari desa, ya orang desa umumnya termasuk kita, saya ini adalah keturunan orang-orang yang bekerja di pertanian ya, dan kita sudah menikmati itu berpuluh-puluh tahun selama ini. Dan kita juga tidak semua kita ini memberi apresiasi terhadap kehidupan para petani di desa. Tadi Pak Koco mengatakan bagaimana bisnis mereka dengan menanam padi misalnya, tetapi padinya harganya turun. Ya, tetapi hari ini naik ya, hari ini padi sudah bagus harganya ya, dan itu tentu juga terus didorong karena memang untuk 3 tahun ini Pak Koco ketahui bahwa stok pangan kita melimpah ya, kita tidak lagi mengimpor beras, sehingga dengan melimpahnya stok itu secara ekonomi berarti kan supply demand-nya terjadi ya, banyak stok, permintaan tetap, itu berarti akan berpengaruh terhadap harga. Tapi alhamdulillah dengan adanya ekspor ke Tiongkok beberapa waktu yang lalu 1 juta lebih ton itu, maka itu sudah mengurangi stok kita. Nah, saya kembali menyampaikan mengapa pertanian itu dimulai dari desa, karena aktivitas pertanian itu mayoritas ada di sana. Bahwa sekarang memang ada urban farming ya di perkotaan, juga ada teknologi smart farming juga yang kita terapkan di perkotaan. Namun itu tidak secara keseluruhan berpengaruh terhadap pembangunan pertanian. Masih sangat signifikan pembangunan pertanian yang dimulai dari desa ini. Pak Suryo dan teman-teman sekalian, di desa itu Kementerian Pertanian menggerakkan ada yang disebut dengan kelompok tani. Ya, kelompok tani itu kumpulan dari para petani sekitar 20 orang. Kelompok tani itu kemudian tergabung dalam Gapoktan. Ya. Gapoktan itu kumpulan dari beberapa kelompok tani. Di satu desa itu bisa memiliki sekitar 4 Gapoktan. Nah, Gapoktan ini yang kemudian mengumpulkan atau mengkoordinir kegiatan aktivitas pertanian di desa masing-masing. Nah, di setiap desa juga diusahakan untuk selalu ada satu orang penyuluh pertanian di sana. Kita hari ini mempunyai 81.616 desa. Ya, ini bergerak terus ternyata. Jumlah desa kita Pak Koco tahun lalu itu 71.476, ini hampir 1.000 lebih ini bergerak ini. Ya, ini Ya. udah. Sekarang desanya udah Sehingga 75.000. jadi maksud saya antara jumlah desa dengan jumlah penyuluh ini tidak bisa dikejar Pak. Ya, karena penyuluh pertanian kami kan hanya 44.000 sekian, ya 44.000 sekian. Penyuluh pertanian 44.000, Pak. 44.000, tetapi Oke. ada sekitar 25.000 lebih penyuluh pertanian swadaya, Pak. Nah, penyuluh pertanian swadaya ini ada di P4S. Ya, P4S yang nanti mungkin Mas Rizky bisa ceritakan lebih jauh. Nah, P4S ini berbasis di desa, Pak. Jadi pusat penyuluhan pertanian dan perdesaan itu ada di desa. Dan mereka inilah nanti akan menjadi motor penggerak pembangunan pertanian di desa. Meskipun mereka tidak digaji, tapi mereka mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan pertanian. Nah, ini yang tadi kalau Pak Menteri mengatakan dimulai dari desa, ya karena kita sudah siap dengan perangkat ini Pak Koco. Jadi di desa ini tinggal kita gerakkan saja.
Kami dari Kementerian Pertanian membina mereka, menggerakkan, meningkatkan kompetensi, kapasitas mereka, kapasitas pribadinya, kapasitas kelembagaannya. Kemudian juga nanti kalau ada waktu juga Mas Rizky bisa menjelaskan mengenai kapasitas permodalannya ya di P4S itu, sehingga desa ini betul-betul menggeliat, Pak. Bayangkan kalau ada 81.000 desa semua menggeliat naik ke permukaan, Pak. Indonesia ini akan jaya kalau desanya hebat. Gitu. Itu mungkin pembukaan dari saya, Pak Suryo. Oke, luar biasa. Ini kayaknya Mas Rizky perlu memberikan gambaran lebih jelas ini. Tadi Pak Jun sudah menyampaikan tentang ada kelompok tani, kemudian gabungan kelompok tani. Saya membayangkan kalau dulu, zaman dulu saya kecil itu ada kader keluarga berencana ya, kemudian kemudian ada Pok Darwis, kelompok Darwis 10 keluarga, kemudian itu nanti meningkat di jenjang-jenjang seterusnya. Tapi yang menarik ini Mas Rizky tadi disampaikan oleh Pak Jun tentang 44.000 tenaga penyuluh, tetapi 25.000 atau 24.000 tadi disampaikan swadaya. Penyuluh swadaya ini seperti apa sebenarnya? Apakah kemudian yang belasan ribu itu berarti P3K atau tenaga kontrak dari kementerian, kemudian yang swadaya itu berarti mereka menjadi penyuluh karena kesadaran dan kemudian terlibat aktif tetapi tidak digaji atau tidak mendapat honor atau gimana nih? Silakan Mas Rizky bisa berbagi cerita. Ya semakin seru ini. Banyak sekali pegiat-pegiat desa yang bisa kita kolaborasikan. Monggo Mas. Baik. Sangat menarik Pak Suryo, tadi disampaikan juga oleh Pak Jun bahwa memang di kita penyuluh ini ada banyak, ada 44.000. Peran pemerintah untuk menguatkan kapasitas penyuluh juga sudah banyak sekali. Nah, mengenai pertanyaan tadi, sebenarnya siapa sih penyuluh pertanian swadaya, gitu kan ya Pak ya? Ya, kalau kita berbicara penyuluh, itu ada memang penyuluh, kalau saya sering menyebutnya penyuluh organik gitu ya, artinya penyuluh yang memang dia bekerja, berprofesi, menghidupi dirinya dari dunia kepenyuluhan. Para penyuluh ASN, baik P3K maupun PNS, gitu kan ya. Memang dia dia memang bekerja untuk penyuluh, menjadi seorang penyuluh gitu kan ya, seperti kita. Artinya memang profesinya sebagai penyuluh dan digaji atau mendapatkan honor dari penyuluh, pekerjaan penyuluh. Oke. Itu yang pertama. Nah, kemudian tadi disampaikan ada juga yang dinamakan penyuluh pertanian swadaya. Nah, penyuluh pertanian swadaya tadi Pak Suryo sudah memberikan clue bahwa mereka kesadaran ya bahwa penyuluh pertanian swadaya ini adalah pelaku utama. Jadi di pertanian ini ada namanya pelaku utama, Pak. Ada pelaku utama, ada pelaku usaha, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara pelaku utama adalah memang mereka masyarakat yang memang langsung terjun di dalam kegiatan pertanian. Nah, terkait dengan penyuluh swadaya tadi, bahwa penyuluh swadaya adalah pelaku utama, berarti mereka-mereka yang memang terjun langsung, mereka yang memang langsung berprofesi sebagai seorang petani, yang sehari-harinya sebagai petani, yang syaratnya sudah berhasil dalam usahanya. Nah, mereka yang berhasil ini ada banyak istilah ya, artinya berhasil dari sisi tentunya peningkatan produktivitas, berhasil dari peningkatan pendapatan, dan berhasil dalam arti bagaimana mereka bisa mendorong para petani di circle-nya, lingkungannya, dalam kelompok taninya, di dalam kanan kiri tetangganya agar mereka mau bertani. Nah, orang-orang yang sukses ini, ya, warga masyarakat yang sudah berhasil ini yang sadar dia mau menjadi penyuluh. Jadi intinya saya mau nih ketika jadi penyuluh karena apa? Karena saya sudah menerapkan sesuatu yang sukses. Begitu. Artinya, sorry saya potong. Artinya bahwa bicara penyuluh swadaya ini adalah pelaku utama, berarti dia berprofesi petani dan kemudian sadar penuh untuk tidak pelit ilmu, berbagi ke teman-temannya. Kira-kira seperti itu, Mas? Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Lanjut, Mas. Nah, ketika kita berbicara penyuluh pertanian swadaya,
di sini tentunya tidak boleh overlap dengan penyuluh pertanian yang ada, ASN gitu ya. Maka para penyuluh pertanian swadaya yang kadang disebut PPS ini ya, ini selain mereka mau, mereka juga bisa bersinergi dan mereka terseleksi, Pak Suryo. Jadi tidak istilahnya tidak, yang penting saya sadar mau, oke, gitu ya. Tetapi mereka juga terseleksi, artinya mereka punya standar-standar, punya hal-hal yang memang mereka harus penuhi, gitu kan ya. Sehingga kepenyuluhan swadaya ini menjadi penyuluh yang memang benar-benar support dan memang sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan pembangunan pertanian di Indonesia. Begitu, Pak. Sekarang Mas, pertanyaan berikutnya ketika bicara tentang penyuluh swadaya tadi, perlu ada standarisasi bahwa oke, Anda sudah memang sebagai pelaku utama pertanian, kemudian punya komitmen untuk membantu menjadi penyuluh dan kemudian membagikan ilmu pengetahuannya dan seterusnya, kemudian bisa berkolaborasi dengan penyuluh pertanian. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, Mas. Kalau saya petani, saya sukses, kemudian saya memang punya hobi untuk berbagi ilmu atau mengajak teman-teman untuk mengembangkan apa yang sudah saya lakukan dan sukses. Nah, kemudian pertanyaan yang menarik adalah terus manfaatnya apa jadi penyuluh swadaya? Artinya kelebihannya apa ketika kemudian saya bergabung menjadi penyuluh swadaya, atau tidak menjadi penyuluh swadaya pun kan saya juga bisa melakukan hobi saya berbagi pengetahuan dengan teman-teman. Apa ini Mas Rizky yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman yang pelaku utama dan kemudian tertarik untuk bergabung, karena ini kan nanti juga Pak Jin bisa memberikan komentar juga. Ini beberapa teman-teman petani yang kemudian saya sempat mendengar beberapa tahun yang lalu menjadi pemulia benih umpamanya, pemulia tanaman tertentu, itu malah kemudian dapat nasib yang tidak baik dan seterusnya. Akhirnya kemudian sempat kita dengar, walaupun selesai itu ada gugatan yang kemudian digugurkan, tapi kan udah terlanjur juga dia mendapatkan urusan dengan pidana dan seterusnya. Ini gimana Mas Rizky? Menjadi penyuluh swadaya, bergabung di Kementerian Pertanian, manfaatnya apa gitu. Baik, nah ini pertanyaan nanti Pak Jun mungkin akan bisa lebih melengkapi ya, karena beliau lebih lama ada di dunia pertanian ini. Jadi kalau kita berbicara apa manfaatnya, ya kalau kita berbicara secara materi ya mungkin secara jujur nggak ada manfaatnya, Pak, gitu kan ya. Ya sama seperti ketika kita mengedukasi ataupun memberikan informasi kepada tetangga kiri kanan kita, bertanam cabai itu harus seperti ini loh. Ini kan sebenarnya tidak ada keuntungannya secara langsung bagi orang itu. Namun begini, kalau kita berbicara ada istilah namanya community organizing gitu ya, bahwa community organizing itu suatu proses di mana masyarakat itu tinggal berdekatan membentuk organisasi dengan keinginan yang sama. Nah, para penyuluh swadaya itu berangkatnya dari situ, Pak, bahwa mereka memiliki rasa, setelah mereka sukses, mereka melihat bahwa ada sekelompok masyarakat yang memiliki rasa yang sama, memiliki semangat yang sama. Nah, sehingga mereka ada pengen melakukan sharing gitu ya, share self interest. Artinya dia tidak pengen sukses sendirian meninggalkan kawan-kawannya. Iya Pak, jadi dia ada rasa ayo sukses bareng-bareng. Itu ciri khas perdesaan, Pak. Saya harus akui gitu. Beda dengan kita di kota gitu kan masa bodoh, tapi desa itulah semangat penyuluh swadaya, Pak. Sukses bareng, sejahtera bareng. Artinya semangat kolaborasi itu sebenarnya kalau sekarang didengung-dengungkan, itu sebenarnya semangat kolaborasi itu sudah lama ada di desa, karena kalau semangat kompetisi adanya mungkin di kota. Mungkin gitu ya Mas Rizky ya? Betul, sehingga ya di desa nih ayo bareng-bareng gitu kan, tidak saling berkompetisi menjatuhkan, begitu Pak. Itu yang Oke, Pak Jun ini masih saya belum menemukan jawaban ini dari Mas Rizky. Ketika kemudian pelaku utama, kemudian bagaimana kemudian dia merasa tertarik
untuk kemudian bergabung nih dengan penyuluh swadaya. Ini kira-kira apa? Apakah kemudian ketika menjadi penyuluh swadaya itu rumus guru ngaji saya dulu, kalau silaturahmi itu dijaga, diperluas, maka ya peluang rezekinya semakin luas, panjang umur dan seterusnya. Apakah memang ada ruang-ruang kemudian karena sudah sukses, kemudian mengajak yang lain, maka ruang untuk rezeki juga semakin terbuka karena relasi-relasi dan seterusnya, atau bagaimana ini Pak Jun? Iya. Betul Pak Surya. Jadi mungkin ini agak anomali ya. Kalau selama ini kita berpikir bahwa kalau seandainya kita sukses sendiri, tentu kita akan memenangkan kompetisi kan. Kalau menang kompetisi berarti kita menang secara materi. Gitu. Tetapi kehidupan kita di pedesaan atau kebanyakan petani kita juga kadang-kadang heran ya. Kenapa mereka mau gitu ya, tanpa digaji, tidak ada apresiasi, kadang-kadang kan hanya sekali tahun dapat penghargaan di 17-an gitu ya, kemudian mereka kok mau gitu ya. Tapi saya tadi apa yang sudah Pak Suryo Peter itu ya mengenai itu hadis Nabi itu Pak, apabila kamu ingin dipanjangkan umurmu dan ditambah rezekimu, maka jalilah silaturahim. Jadi bukan dengan kita memberikan ilmu kita kepada orang lain terus kemudian kita akan menjadi miskin. Kemudian kita akan menjadi kalah, itu ternyata tidak seperti itu. Ini agak tadi bertentangan dengan teori kompetisi itu Pak. Jadi kalau kita bisa memenangkan kompetisi, maka kita akan menang dalam materi dan seterusnya, sehingga kita bisa menjadi dominan dan menguasai. Tapi petani kita yang sudah sukses tadi itu justru menularkan ilmunya itu kepada orang lain, kepada petani sekitarnya. Ya, meskipun ya petani kita juga tipenya tidak satu ya, ada juga yang tidak mau, ada yang mau, ada yang cepat sekali mau, ada yang cepat sekali menyampaikan, tipenya banyak sekali Pak Suryo. Tetapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah teman-teman yang tergabung dalam P4S itu adalah para petani yang mau untuk menyampaikan apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapatkan dari hasil kerja mereka sehari-hari di sawah itu kepada orang lain, agar orang lain juga berhasil seperti dirinya. Nah ini Pak, jadi semangatnya di situ Pak, semangat berbaginya. Jika kemudian nanti secara komunitas mereka berhasil, maka itulah menjadi kewajiban dari pemerintah, dalam hal ini nanti penyuluh pertanian yang ada di sana, tentu akan memberikan data secara berjenjang kepada kami, mulai dari desa ke kecamatan, ke kabupaten provinsi, dan kemudian ke tingkat nasional. Ini yang kemudian menjadi peta untuk pengambilan kebijakan secara nasional Pak Koco. Itu Pak. Jadi semangat teman-teman untuk menjadi pembaharu di desa itu masih membara Pak sampai sekarang. Dan itu yang kita gelorakan kembali agar mereka terus memelihara semangat itu, istiqomah dalam kebaikan itu, dan ini akan sangat mempunyai kekuatan daya resistensi yang sangat kuat dengan berbagai macam tantangan di kehidupan pertanian sekarang ini. Ya, misalnya mengapa kita harus mulai dari desa tadi? Ya, kalau mereka sudah berhasil menanam padi misalnya, katakan yang ya saya lihat di Madura, petani di sana kalau nanam padi tidak semua dijual Pak, tapi sebagian dimasukkan di lumbung, disimpan. Nanti setelah habis mereka giling lagi dan seterusnya. Akibatnya maka ini artinya dia sudah mengamankan kebutuhannya sendiri. Ya, artinya itu kayak zaman saya kecil dulu, itu kayak buffer stok untuk pangan keluarga. Jadi kalau panen itu yang dijual itu sebenarnya adalah sisa panen yang kemarin. Kalau nggak salah seperti itu kalau dulu di kampung ya. Tapi kalau hari ini kan kayaknya enggak nih Pak. Begitu panen gimana caranya beli HP baru, motor baru gitu. sehingga pada saat menjelang tanam kemudian stok pangan aja dia harus belanja gitu kan. Ini ada yang begitu memang. Betul Pak. Ada yang begitu memang, makanya
kami nanti Mas Dirk juga bisa menjelaskan mengenai dana kur ya. Jadi kita sudah melindungi masyarakat. Pertama, jika terjadi kerugian kita punya namanya asuransi pertanian. Ya, tahun lalu mencapai 700 ribu hektar ya. Cukup banyak sekali yang bisa di cover dengan itu jika dia gagal. Kemudian jika dia berhasil juga misalnya berhasil secara bersamaan kita punya namanya ada rupiah desa. Kemudian jika dia tidak punya modal kita punya namanya dana kur yang kita support untuk mendapatkan dana pinjaman dengan bunga yang sangat rendah supaya mereka tidak terjerat oleh rentenir, Pak. Karena kebanyakan di petani kita juga, bukan kebanyakan ya, masih ada petani kita di desa-desa yang memang terlilit oleh rentenir. Ya, Rentenir dan ijon ya Pak ya. Nah, itu dia Ijon. Jadi sebelum panen udah dibeli oleh apa tengkulaknya itu kan. Tengkulaknya itu. Okay. Ya, jadi nah itu kalau selain mencegah mereka untuk mendapatkan pinjaman dari rentenir, kita juga mensupport, membantu mereka bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan produksi. Karena kalau produksinya meningkat, maka mereka punya nilai sisa dari yang dia pinjam dengan hasil keuntungannya. Nah, ini bisa menjadi modal atau bisa menutupi biaya-biaya yang lain dan bisa menjadi modal untuk bertani berikutnya. Itu sebabnya juga kita menggerakkan supaya mereka berkumpul bersatu dalam kelompok tani tadi. Karena di kelompok tani itu banyak kelompok tani misalnya di Pasuruan, di Jombang, mereka sudah punya kios sendiri Pak Koco. Mereka untuk kebutuhan pertanian mulai dari benih, pestisida, pupuk itu sudah dipenuhi di kiosnya sendiri. Nah, petani anggotanya itu ngambil di kiosnya dan dibayar nanti saat panen gitu. Jadi aman. Artinya yang memberikan pinjaman kalau dulu itu adalah mungkin tengkulaknya, hari ini yang memberikan pinjaman adalah kelompoknya, kira-kira seperti itu. Jadi bebannya tidak terlalu berat ya. Oke Pak Jun, ini saya kembali ke Mas Rizky nih. P4S. P4S itu apa Mas? Singkatnya apa? Kepanjangannya apa? Dan kemudian ini kayaknya mungkin saya yang salah memahami atau semoga tidak salah memahami. Ada undang-undang tentang P3, artinya pelindungan dan pemberdayaan petani, kemudian di situ ada badan usaha milik petani juga didorong, dan tadi Pak Jun menyampaikan tentang bagaimana kelompok tani bergabung ke Gapoktan, bahkan yang kemarin TV Desa juga sempat melakukan siaran live dengan teman-teman dari badan usaha milik petani di Lampung, itu panen jagung, panen sorghum dan seterusnya. Sepertinya ini kait-mengkait ini. Apakah memang seperti itu ini Mas Rizky? Jadi P4S kemudian mereka sebagai pelaku utama kemudian mengorganisir diri dalam satu kelompok, kemudian menjadi kelompok usaha, bahkan kemudian amanat undang-undang kalau tidak salah perlindungan petani itu kan ada asuransi pertanian yang mungkin bisa di backup di situ, kemudian mendorong juga lahirnya badan usaha milik petani dan seterusnya. Kita belum sampai ke bagaimana sinergi antara badan usaha milik petani dengan badan usaha milik desa. Mungkin kita fokusnya sampai ke P4S dan badan usaha milik petani. Gimana ini Mas Rizky? Mungkin bisa diberikan gambaran. Nah ini seru ini memang. Kalau kita berbicara P4S kebetulan memang baru selesai tadi malam ya, atau besok juga masih ada, kita ada namanya Fornas, Forum Nasional P4S. Nah kalau kita bicara P4S itu apa? P4S adalah kepanjangan dari akronim dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Jadi P4S ini adalah kelembagaan pelatihan sebenarnya. Kelembagaan pelatihan yang metodenya permagangan pertanian dan perdesaan. Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan pelaku utama, yang memiliki, mendirikan, mengelola ini adalah para pelaku utama, Pak Suryo, dan pelaku usaha secara swadaya. Artinya memang mereka tadi secara pribadi, secara individu, secara mandiri, mereka mengelola baik perorangan, ada yang dimiliki perorangan,
karena orang per orang yang memang mereka ingin mendirikan untuk melatih ataupun kelompok. Nah, itu adalah P4S. Karena mungkin menyambung dari tadi yang P4S tadi masih apa? Pusat pusat pengembangan pelatihan, pelatihan pertanian, perdesaan. dan perdesaan swadaya. Oke, jadi ini menjadi semacam apa ya? Semacam inkubator bisnisnya pertanian yang dikembangkan oleh pelaku utama. Kira-kira seperti itu, Mas. Kemudian Betul, kementerian pelaku utama dan melakukan pendampingan, melakukan penguatan. Kira-kira gitu, Mas. kira-kira seperti itu. Karena kalau kita kembali ke Oke. tadi, kenapa mereka pada mau untuk melakukan keswadayaan? Ya karena memang sebenarnya ada dua hal. Satu, sosial tadi udah kita bahas, dan yang kedua adalah bisnis. Nah, dari sisi bisnisnya apa? Para teman-teman P4S ini yang di dalamnya mungkin ada para penyuluh swadaya, ini mereka kan memiliki bisnis nih, Pak. Nah, bisnis yang mereka lakukan penyediaan sarana produksi misalnya, atau memasarkan hasil pertanian sebagai off-taker. Nah, mereka bisa berperan sebagai itu. Nah, itulah keberadaan. Oke. Ibarat kata, saya menemukan ini kayaknya, clue-nya ini. Ibarat kata saya pelaku usaha, pelaku utama, maka kalau di perusahaan besar ini adalah semacam lembaga pelatihan atau lembaga pengembangan bisnis untuk mitra bisnisnya. Kira-kira seperti itu, mengalokasikan CSR dan seterusnya. Itu kalau corporate. Tapi karena ini kemudian ada S-nya yang belakang swadaya ini, maka kemudian usaha-usaha kecil masyarakat pertanian pun itu juga bisa mengembangkan pola ini untuk mengembangkan kemitraan atau mengembangkan bisnis yang dia miliki itu dengan mengembangkan P4S ini. Kira-kira seperti itu ya, Mas Rizky ya? Ya, kira-kira seperti, karena secara prinsip ada 5, Pak, sebenarnya secara singkat bahwa peran P4S itu: satu, menyediakan pelatihan dan permagangan, meningkatkan kompetensi petani di sekitarnya, menyelenggarakan penyuluhan, menumbuh kembangkan, memperkuat kader tani. Nah, yang keempat, kelima ini yang menarik, mengembangkan informasi, teknologi, inovasi, Pak. Jadi inovasi pertanian harus sampai. Nah, P4S ini harus sampai menyampaikan inovasi karena mereka yang berbisnis gitu ya. Mereka punya sumber daya dan sumber dana kan gitu. Dan yang terakhir tadi disampaikan Pak Suryo, mengembangkan jejaring usaha tani. Nah, itu fungsi P4S berada gitu. Oke, luar biasa. Ini kayaknya perlu ini forum P4S kita berikan ruang di TV Desa untuk berbagi informasi dan inovasi pertanian yang mereka lakukan. Ini lewat Mas Rizky ini kayaknya. Oke, kerabat desa, teman-teman, kita akan kembali di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa. Karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. BUMN ke-22 dan HUT API ke-2 hari ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi organisasi profesi kerja suara, terutama dalam rangka menggelorakan patriotisme dan meneguhkan semangat perjuangan untuk mengangkat harga dan martabat profesi kerja suara, menyatukan langkah-langkah konsolidasi organisasi dalam mewujudkan tujuan sasaran sesuai dengan misi dan visi organisasi sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Profesi Kerja Suara Indonesia.
apapun yang kita lakukan, program apapun yang dirancang oleh pemerintah untuk pengembangan ASN ke depan, itu kata kuncinya ada pada media visual. Karena ibarat kita hendak membersihkan aliran sungai, kalau dari hilir itu bersih, insya Allah sampai ke muara bersih. Selama ini yang kita lakukan, selama ini, mudah-mudahan saya keliru, tampaknya kita berkutat pada upaya membenahi ASN ini di muara, di hilir, dan kadang ramai di daerah hulu. Dan hulu dari semua pengembangan ASN itu adalah pada Bapak Menteri sekali. Terima kasih kita tentang Oke, kembali kita di Bincang Perkasa. Jadi tadi adalah informasi tentang ulang tahun APWI yang kedua dan hari Widya Iswara ke-22 tahun. Jadi di acara itu kemudian ada MOU antara TV Desa dengan teman-teman dari APWI, salah satunya hari ini. Manfaat atau kemudian realisasi dari kesepakatan atau kesepahaman itu adalah kita diberikan dukungan narasumber-narasumber yang hebat di acara-acara TV Desa. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman APWI. Di sesi kedua ini kita akan memberikan kesempatan bertanya, teman-teman bisa kerabat desa bisa resen, tapi sudah ada juga yang di chatting kita, di chatting studio Zoom kita ini tentang kolaborasi, lebih tepat menganggarkan APBDes untuk pembangunan. Nah, ini menarik juga seperti apa yang memungkinkan, karena memang kalau APBDes, kalau tadi P4S tadi disampaikan bahwa itu bisa perorangan, maka mungkin yang sangat terbuka ruang untuk dialokasikan dari APBDes, support dari desa itu kepada P4S yang itu didirikan dalam konteks kelembagaan, karena kalau bantuan perorangan sepertinya mungkin itu lebih pada bantuan ke banyak petani atau pelaku-pelaku usaha. Kemudian ada juga ini yang menyampaikan tentang Dedi dari TV Desa Pangandaran. Ini susah kolaborasi dengan Dinas Pertanian, padahal jika desa dan Dinas Pertanian bisa berkolaborasi akan luar biasa. Ini menurut saya tantangan, jadi susah tidak berarti tidak bisa, sulit tidak berarti tidak bisa. Jadi ini jadi tantangan, bagaimana yang sulit menjadi mudah, kira-kira seperti itu. Kemudian, alhamdulillah ini Mbah Parti dari Geni Langit. Ini salah satu kepala desa, Pak Jun, Mas Rizky, yang aktif di program acara kita, Mbah Parti dari Geni Langit. Petani kita tantangannya besar sekali, misalnya panen dikalkulasi dengan biaya produksi yang kadang-kadang tidak menguntungkan, tenaga, pupuk, obat, dan lain-lain, tenaga semakin mahal, pupuk subsidi yang dikurangi meresahkan petani, kemudian yang tidak subsidi mahal gitu kan. Nah ini mungkin sebelum saya berikan ke Mas Panudi, Pak Jun bisa memberikan respon ini. Satu, alokasi dari dana APBDes. Yang kedua tadi tentang susahnya koordinasi ini. Kalau guru-guru ASN-nya sudah mengingatkan nanti selama mereka masih hormat pada guru, ya insya Allah jadi gampang gitu. Kemudian yang berikutnya tentang ini mungkin kalau Mbah Parti ini lebih pada biaya produksi pertanian, mungkin pupuk, subsidi mahal, dan seterusnya. Dan saya juga sempat menemukan ini Pak Jun, bagaimana teman-teman PPL ini ketika ada kreasi dari teman-teman petani membuat pupuk organik umpamanya, atau membuat pupuk yang kemudian itu dijual ke teman-temannya, kemudian mendapat teguran karena harus berizin dan seterusnya. Sementara bicara perizinan untuk memproduksi pupuk dan seterusnya itu
seingat saya, sedengar saya, waktu itu sampai puluhan juta untuk bisa dapat izin sehingga pupuk itu bisa dijual dan seterusnya. Walaupun solusinya saya juga waktu itu sempat memberikan solusi, walaupun saya nggak tahu nanti Pak Jun ini termasuk yang akan memarahin saya atau enggak gitu kan. Saya memberikan solusinya gini Pak Jun. Oke. Kamu jangan jual ke umum, tapi jual ke anggota. Jadi ditulis tidak dijual ke umum, hanya untuk anggota. Nah, yang mau beli kamu catat sebagai anggota kamu. Udah, kira-kira nanti PPL akan bisa memaklumi. Oh, kamu nggak berbisnis, kamu hanya membantu teman-teman sendiri. Itu tips yang saya berikan, dan alhamdulillah teman-teman penyuluh lapangan kemudian oke, kalau memang hanya untuk anggota, selama ada buktinya itu ke anggota berarti tidak melanggar aturan. Kalau yang saya tangkap seperti itu, alhamdulillah teman-teman PPL memberikan ruang yang kemudian agak usilnya kita, celahnya kayak gini, ternyata ya oke, monggo silakan, tapi hanya dijual ke komunitasnya saja. Itu kira-kira Pak Jun, monggo 3 poin tadi bisa memberikan respon, nanti setelah itu kita berikan ke Mas Panudi yang sudah reset. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya mulai dari yang terakhir ini. Yang terakhir menarik sekali. Saya kayaknya mau ditegur di sama Pak Jun ini. Siap. Saya justru berpendapat itu solusi yang cerdas dari Mas Surya. Ya. Jadi memang betul bahwa subsidi pupuk itu sangat terbatas. Ya. Bapak Ibu, kita semua ketahui bahwa anggaran negara untuk subsidi kan sudah sangat banyak, Pak. Ya. Tidak usah kita sebut satu persatu, misalnya yang terakhir kemarin dengan BBM misalnya, anggaran negara yang tersedot untuk subsidi demikian besar Pak, triliunan itu. Dan jika itu kita gunakan untuk yang produktif, misalnya pada masa yang lalu misalnya sebagian itu diarahkan untuk pembelian alat dan mesin pertanian, itu jauh lebih produktif itu ya. Kemudian selain pembelian alat-alat mesin pertanian, kemudian juga untuk peningkatan SDM dari masyarakat. Nah, untuk pupuk itu tadi, solusi paling jitu, Bapak Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan bahwa kenapa kita tidak membuat pupuk sendiri, ya? Mengapa kita tidak membuat pupuk sendiri? Uang kita ini, Indonesia ini negara yang sangat kaya dengan segala potensi yang ada. Sumber N tinggi ada, sumber P ada, sumber K ada, ya. NPK, pupuk NPK tidak susah kita peroleh, tidak susah kita produksi. Nah, dengan begitu, maka kebutuhan para petani dengan pupuk, baik pupuk pokok NPK maupun pupuk tambahan mikro, itu bisa kita penuhi sendiri. Pak Koco, jika nanti diperlukan di forum ini, kami siap untuk coba diangkat judul khusus. Misalnya bagaimana membuat pupuk organik sendiri. Siap. Ya, kami siap. Oke. Dengan kita bisa membuat pupuk sendiri, ini justru jauh lebih menguntungkan. Kalau tadi ada keluhan ketika panen kemudian harga turun lalu petani merugi, itu justru karena itu. Karena kita paksa kita membeli pupuk yang non subsidi, akhirnya mahal. Karena mahal, sementara harga tidak naik, maka itu otomatis akan berimbas pada pendapatan petani. Tapi kalau membuat pupuk organik sendiri dengan apa yang ada di sekitar kita, ya Bapak Ibu ketahui, yang sering ke pasar itu air kelapa itu loh, di tukang parut kelapa itu tiap hari dibuang Pak. Saya di Malang ini sampai kewalahan, ya kewalahan untuk mengambil setiap hari, ya itu sudah tidak ada tempatnya. Padahal itu sumber pupuk P yang luar biasa, ya di samping keluarga dan sebagainya. Ya. Belum lagi misalnya Bapak Ibu hasil panennya, ya hasil panen misalnya padi. Kita ketahui bahwa hasil panen padi kan cuma 20% saja yang kita ambil, 80% itu sisa. Nah sisa ini jangan dibakar, jangan dibuang, tapi itu kita kembalikan ke tanah. Itu sudah menjadi pupuk yang luar biasa. Ya, ada 12,5 ton kebutuhan pupuk organik kita untuk 1 hektar. Itu bisa dipenuhi dari sisa tanaman padi kita tadi, ya. Nah, kemudian untuk misalnya pestisida, ya pestisida kita ketahui sangat mahal. Tetapi sebenarnya pestisida itu bisa kita buat sendiri, ya. Kami di Kementerian Pertanian juga punya program pelatihan pembuatan pestisida organik Pak Koco. Silakan kalau nanti mau diprogramkan di sini juga boleh, ya. Nanti boleh, Pak. Ajarkan bagaimana cara membuatnya.
Dengan begitu maka biaya produksi akan menjadi sangat tertekan. Ya, Artinya untuk meningkatkan keuntungan, salah satu variabelnya adalah menekan biaya produksi. Kalau kemudian petani tidak mampu menentukan harga jual, setidaknya kos produksinya bisa ditekan. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Jadi selisih itu sudah bisa menjadi keuntungan Pak. Ya, keuntungan. Secara instan itu sudah dianggap sebagai keuntungan. Tapi secara jangka panjang ini kita sekarang sedang menggalakkan pertanian berkelanjutan Pak. Ya, betul. Pertanian regeneratif. Jadi kita akan terus mensupport petani-petani untuk terus menggunakan produk bahan-bahan alami yang ada di sekitar mereka sehingga tanahnya tidak rusak Pak. Nah, kalau tanah ini tidak rusak maka kebutuhan pupuk itu menjadi tidak banyak Pak. Sekarang orang memberi pupuk itu seperti orang kasih minum air laut Pak. Dikasih 3 gelas belum cukup, dikasih 2 gelas tidak cukup, dikasih 3 gelas tidak cukup. Karena tanahnya sudah rusak Pak. Tapi kalau tanah ini kita perbaiki, tanahnya sehat, dikasih minum saja sedikit saja sudah sehat ya, gitu ya. Jadi kemudian solusi tadi betul Pak Koco, tidak usah dijual keluar, ya cukup menjadi konsumsi di kelompok taninya sendiri. Artinya kalau misalnya berarti artinya ketika kemudian itu diproduksi oleh kelompok tani atau gapoktan, didistribusi ke anggota, maka aturan harus berizin dan seterusnya karena menjadikan barang dagangan itu bisa gugur gitu ya Pak? Bisa. Apalagi kalau dicantumkan untuk kalangan sendiri gitu Pak. berarti nakal saya tadi nggak terlalu nakal Makanya gitu, itu nakal yang cerdas itu Pak Surya. Oke. Nah ini kalau bisa dibayangkan Pak Surya, kalau dari semua desa bisa seperti itu, Gapoktan bisa seperti itu, kan kita ini akan menjadi sangat luar biasa Pak. Kebutuhan pupuk yang bertonton itu bisa kita kurangi. Subsidi negara yang tadi digunakan itu bisa kita hindari. Kalau subsidi negara ini tidak terpakai, maka kan bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Ya, oke. Kemudian yang kedua tadi mengenai dinas pertanian yang sulit kolaborasi ya. Jadi ini juga termasuk anomali Pak. Tidak boleh di zaman Pak Jokowi ini ada aparat pemerintah yang sulit diajak kolaborasi Pak. Ya. Ya itu tolong dicatat itu ya, tidak boleh ada. Artinya ini juga bisa dikomunikasikan ke APWI karena kalau tidak salah kemarin yang disampaikan dalam pidato dari LAN ya kalau nggak salah ya Pak ya, dari LAN atau dari RB itu kemarin menyampaikan bahwa kalau kita ingin membersihkan air, ibarat kata bagaimana ASN ini baik, maka harus dari hulunya kan, kira-kira seperti itu. Nah hulunya ini kan gurunya teman-teman Widya Iswara kan gitu. Jadi mungkin menjadi menarik kalau ada yang kurang bisa kolaborasi, bisa dikomunikasikan di daerah mana. Mungkin ada gurunya dari kepala dinas ini ternyata gurunya dulu Pak ini ya, biar Pak itu tadi yang nelpon tolong dong kerjasama dan seterusnya. Tinggal dicatat siapa namanya, dicatat siapa namanya, ada gurunya di kami gitu. Iya, jadi biarkan gurunya yang negur akan lebih didengar ya Pak daripada kita ya Pak ya. Salah itu tidak. Oke, yang satu lagi tentang penganggaran ini kayaknya mungkin bisa kita undang juga dari teman-teman Kementerian Keuangan nanti penganggaran dari APBDes untuk apa mungkin mendukung P4S ini dan seterusnya. Kira-kira seperti apa nih Pak Jun yang bisa Pak Suryo itu sudah ada MOU antar Menteri Desa dengan Menteri Pertanian pada zaman Pak Amran Jembari ya bahwa 20% dari anggaran itu bisa digunakan untuk peningkatan SDM pertanian. Nah, peningkatan SDM itu tentu maknanya luas. Tidak cuma tadi, misalnya kegiatan di 4S itu bisa disupport dari dana desa, Pak. Ya, bahkan kemarin di Ketindan, di balai saya di Ketindan mendapatkan kunjungan beberapa ratusan orang itu dibawa dengan dana desa, Pak. Jadi mereka membawa masyarakatnya untuk widya wisata ya, widya wisata ke beberapa tempat untuk menambah wawasan para petani di desanya Pak ya. Jadi termasuk juga misalnya untuk pelatihan-pelatihan. Bapak-bapak juga bisa memprogramkan misalnya kayak gini lah Zoom gini.
bapak-bapak mengundang kami ya dari Kementerian Pertanian cara membuat plastik dana batu khusus misalnya di tempatnya di desanya Bapak Ibu misalnya, boleh ya silakan saja ya, silakan berapa namanya WA ke saya atau ke Mariski ya, kita di WA kapan maunya apa topiknya eh, berapa lamanya di mana dan seterusnya itu kami bisa bantu ya. Oke, Jadi mantap. kalau ada aparat pertanian yang seperti tadi disampaikan itu termasuk aparat yang sudah ketinggalan kereta. Ya, itu harus dimusnahkan dari bumi Indonesia itu, Pak. harus diperbaiki dulu, Pak. Kalau diperbaiki nggak bisa, Betul. nanti Itu sudah nanti itu kalau dirapikan di ruang yang lain. betul. Kalau bahasa pestisida itu residunya itu, Pak. Udah sisa-sisa manusia itu. Oke, Pak Jun, Mas Rizky ini luar biasa, ada Mas Panudi dan juga Mas Kisman ini dari Kementerian Desa ini, Mas Kisman ini dari Bali dan Mas Panudi ini dari tenaga ahli di pendamping profesional. Mas Panudi dan Mas Kisman, silakan Mas Panudi dulu. Ya, terima kasih Dikoco dan terima kasih Pak Juniawan dan Mas Rizky dari APWI dan dari Kementan. Ya, jadi sepakat saya Pak Dikoco kalau nanti beliau-beliau ini juga salah satu yang memberikan nutrisi pada forum Desa Perkasa ini kami sepakat kira-kira monggo nanti itu diagendakan karena ini yang ilmu-ilmu praktis menurut saya yang perlu kita dari PPP juga perlu tahu juga, perlu paham juga. Kemudian tadi yang terkait dengan pertanian ini yang kami kadang terus dengan orang Indonesia itu kan lahan pertanian, peternakan cocok dan kenapa kok daging juga masih impor. Nah ini harapan kami apakah termasuk di APWI ini, apakah setiap kabupaten atau setiap Karsidenan itu ada Pak. Ini kami juga ingin tahu nanti mungkin jaringannya seperti apa. Kalau kolaborasi kami sebenarnya sudah kolaborasi dengan UPD pertanian di tempat kami. Waktu kami tahun 2022 ini APBDes yang 20% untuk ketahanan pangan hewani dan nabati itu kami sudah kolaborasi itu memang. Justru kami memang memahami bahwa yang punya ilmu pertanian dari rekan-rekan dinas pertanian juga. Ya. Tapi yang perlu nanti tadi Pak, kaitannya dengan pertanian itu yang dihadapi oleh petani kan mulai dari persiapan produksi, kemudian pasca panen juga. Ini kan yang tadi disampaikan bahwa juga nanti perlu pencerahan kaitannya dengan persiapan produksi ini memang sekarang. Kalau kaitan tenaga kerja, saya tadi sudah sampaikan Pak Fardi tadi. Ini sekarang itu lahan pertanian semakin sempit, mungkin seperti saya dikasih ibu saya itu kalau dulu mungkin 1 hektar hanya satu keluarga bapak ibu saya, sekarang anaknya 8 ya sudah dibagi 8, itu kan semakin sempit. Ini kan hanya paling subsisten, gitu loh. Subsisten kaitannya untuk kebutuhannya. Dan itu kaitannya dengan biaya produksi tadi karena mulai traktor, mulai yang lain ini juga harapan kami dari APWI nanti juga itu problematik kaitannya rekan-rekan petani itu ya peternak juga itu bisa dikasih jalan solusi. Kami pun nanti akan melakukan kolaborasi terus karena mungkin waktu kecil kami karena lahannya juga masih cukup luas juga, ya petani itu ya istilahnya orang Jawa itu ya melihara hewan, ya sapi, ya kambing, bebek dan lain-lain. Kalau sekarang itu petani itu karena lahannya makin sempit juga untuk pemukiman tadi kaitannya dengan pupuk kandangnya itu yang kadang tidak seperti dulu. Tadi kan mungkin harapan nanti ada pencerahan yang terus-menerus kaitannya dengan itu. Itu yang harapan kami. Kemudian pasca ini juga ketika musim hujan nggak mudah itu. Mudah-mudahan nanti kaitannya dengan harga pertanian ini ya stabil atau mungkin dinamis dalam konteks lebih bagus lagi. Ini memang saya akui apakah ini dampak inflasi atau apa, memang ini harga gabah itu cukup tinggi itu. Nah ini yang harapan kami nanti Pak Oco ya saya kira diagendakan setiap
memang momen yang pas, saya kira ini nanti akan memberikan pencerahan bagi kita semua yang pada setiap pagi ini forum ini. Itu Pak Dikoco. Oke, terima kasih. Ini kayaknya cocok karena memang Pak Juniawan ini adalah Dewan Pimpinan di Komisariat Kementerian Pertanian. Artinya kalau mengkoneksikan dengan teman-teman di pertanian ya memang beliau maha gurunya. Jadi kalau kumpulan Widya Iswara ini guru-guru, ini pimpinan para guru di Kementerian Pertanian. Jadi insya Allah beberapa ruang yang tadi disampaikan sepertinya ide integrated farming atau pertanian yang terintegrasi itu sebenarnya ide dari zaman dulu ketika kemudian petani itu ya peternak, karena ternak itu adalah rojokoyo. Jadi yang membuat kekayaan itu ya ternaknya. Kalau pertanian itu sebenarnya mungkin ia menjadi bisa memenuhi hari-hari, tapi ketika yang menjadi tabungan itu adalah ternaknya. Kira-kira itu ajaran dari dalang dulu, tapi dalang dulu itu ada yang agak kurang pas itu kan ketika kemudian di suluknya itu disebutkan murah pangan, murah sandang lah, begitu murah pangan harganya jadi murah. Oke, Mas Kisman, ini salah satu yang aktif di kita dan dari balai di Kementerian Desa ini Pak Jun. Ini kayaknya jangan-jangan dari balai mestinya juga anggota Widya Iswara juga ini. Apakah Iswara di Kementerian Desa juga aktif di APWI atau silakan Mas Kisman, mungkin ada yang ingin disampaikan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Jun dan Pak Rizky, saya penggerak swadaya masyarakat dari Kementerian Desa. Tugas saya di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Denpasar, di Bali. Oh ya. Kami punya wilayah kerja Bali, NTB dan NTT, Pak Jun. Saya kemarin juga sempat hadir di sampai sore di Kertalango, Pak. Ada pertemuan P4S. Pak Menteri Pertanian datang, kebetulan sudah sore saya harus ketemu dengan petani lain lagi, jadi saya harus cepat-cepat tabuk dari sana. Sebetulnya yang mau saya utamakan utama itu mau saya tanyakan di Pak Jun, ini sebenarnya yang sudah ditanyakan Pak Koco tadi, tapi oke lah. Sebenarnya yang perlu kita lihat kembali yang ada di hulu, Pak, yaitu para petaninya. Sebetulnya banyak hal yang masih kurang di petani ini yang kami temukan. Memang ada peralihan dari petani kolonial pada petani milenial, Pak. Ini juga problem buat kita. Ketika kita berhadapan dengan petani tua ini dengan kekeh dengan pengalaman dia, sehingga ya tidak sulit tapi agak repot juga menghadapi. Ini kemungkinan yang dihadapi teman-teman PPL yang di lapangan. Kenapa kami fokus di hulu ini? Karena ada banyak hal-hal yang menjadi keluhan petani, terutama tadi pupuk. Kalau dia menggunakan pupuk non subsidi itu juga biaya produksinya lebih tinggi. Nah, adapun dia menunggu pupuk subsidi itu agak repot dan juga lama dan juga sedikit. Nah, berawal dari situlah kami mencoba untuk masuk ke petani, walaupun jarang kami ketemu dengan PPL, bukan karena PPL-nya tidak ke lapangan, Pak. Waktunya yang tidak tepat sehingga kami tidak ketemu. Mereka ke lapangan, cuman kami tidak ketemu. Kami fokus di sana. Bagaimana petani ini bisa menurunkan harga pokok produksinya? Maka kami mencoba untuk sama-sama kita belajar bagaimana mengatasi kelangkaan pupuk, lalu kemudian dengan pupuk non subsidi itu mahal, sehingga paling tidak tujuan akhir kita untuk menurunkan harga pokok produksinya, sehingga berapapun harga dari produksi mereka yang diterima oleh pedagang maupun dari luar itu mereka masih dapat untung. Nah, kami mencoba untuk melakukan ini karena ada dua tipe petani ini, ada tipe yang rajin yang mau repot, ada tipe yang tidak mau repot. Nah, itu persoalan. Tetapi
persoalannya adalah ketika mereka untuk membuat pupuk ini kan harus ada biaya yang mereka keluarkan. Walaupun itu memang dari lingkungannya mereka, tapi harus ada biaya. Nah ini belum sudah diintip oleh aparat, Pak. Sudah diintip. Kamu tidak boleh dilarang untuk mengedarkan ini. Tapi syukur sudah ada solusi tadi Pak sampaikan. Saya alhamdulillah berterima kasih banget dengan itu. Sehingga ini bisa saya bawa ke teman-teman di kelompok tani binaan kami. Lalu kemudian itu untuk menurunkan harga pokok produksi karena petani ini mereka tidak paham seperti dia nanam padi misalnya. Dia tidak paham dia harus jual berapa harga gabahnya. Yang selama ini mereka yang menentukan harga itu tengkulak. Itu juga persoalan. Nah ini hal-hal seperti ini yang perlu kita sampaikan kepada petani. Ini yang kami coba masuk petani. Tetapi tentu kami keterbatasan dengan luas wilayah kerja kami yang segini banyak. Tadi yang sudah disampaikan bahwa sebenarnya tidak sulit diajak kolaborasi Pak. Tetapi waktunya tidak tepat tadi. Dan juga masih ada sisa-sisa ego sektor yang tersisa. Oke. Nanti kayaknya untuk urusan ego sektor itu jadi tantangan paling utama di teman-teman APWI karena kalau di APWI kan semua kementerian ada di situ. Jadi mungkin akan lebih mudah terselesaikan itu urusan ego sektor. Oke, Mas Gisman, ada yang lain? Iya Pak Koco tadi disinggung tentang KUR. Ini juga kami ingin tahu bagaimana mengakses KUR. Apa mereka ada harus Sertifikat. Iya sertifikat yang jaminan. Ya. Kemudian bagaimana caranya mengakses CSR Pak? Menurut pengalaman Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Oke, ini kayaknya kalau Mas Rizky besok ada waktu atau Pak Jun ada waktu, ini menjadi penting tentang mengakses pembiayaan baik KUR maupun CSR ini menjadi catatan yang penting. Kalau yang pupuk tadi sepertinya Pak Jun tadi sudah memberikan solusinya, tinggal atur waktu saja kapan teman-teman dari APWI Kementerian Pertanian ini menyiapkan waktu untuk semacam short course tentang pembuatan pupuk-pupuk organik untuk jenis-jenis tertentu dan seterusnya. Saya ingat betul bagaimana pidato Pak Harto waktu itu tentang kebutuhan pupuk itu, beliau menyampaikan bahwa ketika World Bank itu tidak mengizinkan Indonesia punya pupuk urea karena kita punya sumber bahan bakunya gas, maka Pak Harto tetap memaksakan mendirikan pabrik pupuk urea dan terbukti ya itu satu perlawanan atas kebijakan global yang bisa dilakukan dan terbukti kita mampu waktu itu menjadi swasembada pangan dan bahkan Pak Harto sempat diberi kesempatan untuk pidato di PBB untuk urusan pangan. Oke, karena waktu juga silakan Pak Jun untuk bisa memberikan respon dari Mas Panudi dan juga Mas Gisman tadi. Dan ini Mas Gisman kayaknya perlu diberitahu ini Pak Jun tentang apakah teman-teman di Balai ini masuk dalam konteks Widya Iswara, karena ini kan juga trainer dari kementerian. Betul. Silakan Pak Jun. Makasih Pak Suryo. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Mas Pamudi tadi dan juga Mas Gisman ya. Tapi yang ingin saya sampaikan ke Pak Panudi bahwa yang kita sebut lahan hari ini tidaklah berupa hamparan itu saja Pak. Ya, tidaklah berupa 1 hektar lalu 100 kali 100 meter, tidak seperti itu hari ini Pak. Kita bisa membuat 1 area itu menjadi 1 hektar dengan vertikultur Pak Kak. Ya. Nah ini yang perlu tadi kalau ada penyempitan lahan karena memang kita berbagi sebagai tanah warisan. Sekarang yang 1 area itu bisa menjadi 1 hektar Pak Panudi. Ya, kita setting menjadi sebuah pertanian vertikultur namanya. Nah, bagaimana teknisnya itu sekali lagi juga nanti kami siap Pak Suryo kalau diprogramkan bagaimana bertani dengan sistem vertikultur atau hidroganik. Kami punya teknologi itu, kami punya informasi itu yang silakan sekali lagi monggo di apa yang teman-teman di sini butuhkan dari sektor pertanian, kami siap mensupport untuk apakah bentuknya
BIMTEK atau seperti ini atau seperti apa, nanti kami siap membantu Pak Suryo. Ya, jadi sekali lagi orientasi kita, mindset kita sekarang yang kita sebut lahan bukan hanya berupa hamparan, ya, hamparan yang tergelar rata ya, tapi sekarang sudah bisa vertikal ke atas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk processing pasca panen Pak Nudi, kita Kementerian Pertanian juga menggelontorkan bantuan untuk mesin pengering, ya. Misalnya ketika panen tiba-tiba hujan, nah itu bisa busuk kan ya, gabahnya bisa busuk. Nah itu kita punya bantuan ke penghasil, tetapi pada penghasil produsen besar ya. Misalnya dia di kelompok tani diberikan 1 unit mesin untuk pengering Pak. Ya, jadi ada solusi seperti itu, dan teknologinya sebenarnya juga tidak susah bagaimana membuat produk itu menjadi tahan simpan begitu Pak Nudi. Ya. Sekali lagi Kementerian Pertanian punya banyak ya, Bapak misalnya mau nyimpan dalam bentuk apa, misalnya hasil panen berupa bawang merah ya, umbi bawang merah, ketika harganya murah jangan dibuang ke tengah jalan atau dibuang ke sungai, kita buat dia jadi minyak Pak. Ya. Kita buat minyak bawang, itu bisa harganya meningkat, daya simpannya bertahun-tahun tidak rusak. Atau kita buat tepung bawang merah, atau begitu juga di cabai. Kita buat minyak cabai atau tepung cabai atau manisan cabai, itu kami punya teknologinya Pak Nudi. Jadi silakan teman-teman kalau nanti juga membutuhkan, kita siap untuk membantu teman-teman sekalian. Ya. Kemudian untuk jaringan APWI ini, kami punya jaringan seluruh Indonesia Pak. Jadi Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia Kementerian Pertanian punya 10 UPT, Balai Pelatihan seluruh Indonesia, plus ada banyak sekali balai pelatihan pertanian di daerah. Ya, itu bisa kita koordinasikan Pak Panudi untuk meningkatkan penetrasi kami kepada teman-teman petani dan masyarakat desa. Jadi hampir di seluruh Indonesia Pak Panudi ada balai diklat pertanian. Jadi Bapak nanti kalau membutuhkan siapa di mana bisa menghubungi saya Pak. Saya ada nomor, nanti di chatroom bisa dicantumkan nomor HP saya Pak Suryo, biar teman-teman bisa mengakses. Siap. Itu kemudian yang untuk tadi menurunkan biaya produksi sudah ya Pak Gusman ya. Jadi caranya adalah kita tadi membuat sendiri dengan potensi yang ada di sekitar kita. Untuk akses KUR, ini kebetulan Mas Rizky ini ahlinya. Jadi beliau di Kementerian Pertanian ahli spesialis KUR Pak Gusman. Jadi nanti bisa kita angkat juga karena waktunya juga sudah habis ya. Nanti kita angkat topik ini sendiri Pak Suryo. Kalau misalnya di jadwal yang saya berikan tempo hari ada itu khusus untuk KUR ya. Itu ya. Kemudian untuk dana hisap dan sebagainya mungkin kita perlukan waktu yang lebih lama, tidak bisa kita siap. Dan yang pertama ini. Demikian dari saya Pak Kojo, terima kasih. Terima kasih. Mas Rizky, ada yang ingin ditambahkan silakan. Baik, saya rasa ini disampaikan Pak Jun sudah komplit dan saya sangat sepakat. Kalau dari saya sudut pandangnya adalah ya kalau kita mau membangun pertanian ya bangunlah desa. Kalau kita mau membangun desa, bangunlah pertanian. Karena pertanian dan pedesaan itu satu kaitan, tidak bisa dipisahkan dan selalu berjalan beriringan. Jadi kita support dari teman-teman APWI Kementan melalui Ketua Pak Juniawan dan kita para warga pertanian siap untuk ikut serta dalam membangun pedesaan melalui pertanian. Mungkin itu Pak. Dan mengenai KUR, saya siap anytime, monggo. Berbincang dalam termasuk karena kita sudah bekerja sama hampir dengan beberapa perbankan Pak, kita punya 9 sudah PKS dan akan menyusul 7 nanti PKS. Jadi gimana permodelan hal-hal itu mari kita bicarakan lebih lanjut. Terima kasih Pak. Mantap, ini kayaknya tahu-tahu besok pagi nih Mas Kisman harus standby karena Mas Rizky siap untuk sharing. Saya nggak mau lagi jadwalnya. Semoga tidak barengan dengan jadwal terbang Mas Rizky pulang dari Bali. Oke. Aman besok Pak. Besok masih mungkin ya.
Masih mungkin, Oke, Pak. kalau Mungkin. besok masih mungkin, kayaknya besok kita akan mengangkat topik tentang bagaimana pembiayaan pertanian bersama Mas Rizky nanti, bagaimana mengakses CSR, bagaimana bicara KUR untuk pertanian dan seterusnya. Kita kayaknya bisa tentukan hari ini bahwa besok kita akan mendengar paparan atau mendengar informasi-informasi dari Mas Rizky tentang pembiayaan di pertanian. Oke, terima kasih Mas Rizky, terima kasih Pak Jun, ini luar biasa. Pertama kali kita beragenda bersama dengan teman-teman APWI, dan saya yakin akan ada topik-topik lain yang menarik yang bisa dikupas tuntas oleh mereka yang punya kompetensi, karena TV Desa sekarang sudah bermitra dengan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Jadi jangan pernah ketinggalan informasi-informasi luar biasa dari TV Desa yang didukung oleh Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Sampai di sini, salam bahagia kerabat Indonesia. Kita akan bertemu di Bincang Perkasa setiap Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dalam Bincang Perkasa, berbincang perkara desa, karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi desa harus tangguh dan perkasa. Sampai jumpa, salam desaisme. Terima kasih. Terima kasih.